Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa pada hari ini. Baik, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa pada hari ini. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu mencek kehadirannya dulu ya. Norma, oh hadir. Raisa, hadir. Fasik, hadir. Monica, hadir. Oke, hadir semua ya. Hari ini kita akan membahas materi melanjutan dari materi sebelumnya, materi minggu lalu. Jadi minggu ini kita akan membahas materi bab 2 yaitu gerak lurus, yang mana kita di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Ini akan Ibu share screen materi hari ini. Ya, ini Ibu lagi sambil share screen. Kira-kira kelihatan aja lah share screen Ibu. Oh ya, kelihatan. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu hari ini kita akan membahas bab 2, materi bab 2 mengenai gerak lurus. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa kompetensi dasarnya dan indikatornya. Kompetensi dasarnya itu kita akan menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap berikut dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator dalam materi ini ada 3. Yang pertama yaitu menerapkan persamaan GLBB pada vertikal ke atas yang merupakan gerak benda yang dilempar ke atas. Kemudian yang kedua, menerapkan persamaan GLBB pada vertikal ke bawah yang merupakan gerak benda yang dilempar ke bawah. Dan yang ketiga, menerapkan persamaan GLBB pada vertikal ke bawah yang merupakan gerak benda jatuh bebas. Jadi sebelum memasuki pembelajaran hari ini, kalian lebih tahu kita akan bahas apa aja sih hari ini gitu. Nah, jadi submaterinya yang pertama yaitu GLBB pada gerak vertikal, yang kedua yaitu ada GVA atau gerak vertikal ke atas, yang ketiga ada GVB atau gerak vertikal ke bawah, dan yang keempat ada GVJB yang artinya itu adalah pembahasan mengenai gerak vertikal jatuh bebas. Jadi pembahasan pertama yaitu mengenai GLBB. Sambil mengingat pembelajaran minggu lalu sudah disinggung mengenai GLBB, apakah kalian masih ingat apa sih itu GLBB? Ya, betul sekali. GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan di mana gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatannya tetap. Jadi ciri utama GLBB ini adalah bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah. Semakin lama maka semakin cepat. Dengan kata lain gerak benda ini dipercepat. Ya, kira-kira masih sudah ingat mengenai GLBB? Nah, jadi GLBB ini yaitu gerak lurus berubah beraturan, di mana gerakan benda yang linear berarah mendatar atau gerak lurus dengan kecepatan yang berubah setiap saat, karena adanya percepatan yang tetap atau berubah beraturan. Di sini dapat dilihat, kalian lihat rumusnya yaitu VT sama dengan V0 plus minus A dikali T, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali A kali S.
Dan S sama dengan final T plus minus A dikali T kuadrat. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan mengenai GLBB? Oh, tidak ada. Baik, Ibu lanjutkan ke submateri selanjutnya. Apa sih ini mengenai submateri yang kedua, yaitu apa sih itu GVA atau gerak vertikal ke atas? Apakah kalian ada yang tahu atau sudah mempelajari mengenai materi ini? Oh, belum. Baik, di sini akan Ibu jelaskan apa itu GVA atau gerak lurus, gerak vertikal ke atas. Nah, di sini dapat dilihat gambar seorang melempar benda ke atas, dan di situ yang kita amati ialah berapa lama waktu benda tersebut jatuh ke bawah. Hal ini dinamakan gerak vertikal ke atas karena kita melemparnya dari bawah ke atas. Nah, di sini dapat dilihat di samping gambar tersebut di mana V-nya itu sama dengan 0 dan A-nya itu merupakan percepatan gravitasi. Jadi gerak vertikal ke atas ini merupakan gerak vertikal yang menjauhi pusat bumi. Dapat dilihat pada panah tersebut. Jadi gerak vertikal menjauhi pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Untuk rumusnya yaitu untuk di VA ini ialah Nah, jadi dapat dilihat pada contohnya tersebut dan ilustrasi tersebut, maka didapat rumusnya yaitu atau persamaannya sama untuk gerak vertikal ke atas yaitu yang pertama VT sama dengan V0 dikurang G dikali T, yang kedua yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G dikali H, dan yang terakhir untuk rumus ketinggian yaitu H sama dengan V0 T dikurang 1/2 dikali G dikali T kuadrat. Untuk materi gerak vertikal ke atas ini apakah ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada. Baik, kita akan melanjutkan submateri yang ketiga, yaitu mengenai GVB. Apa sih itu GVB? Apakah kalian sudah mencari tahu apa sih itu GVB? Baik, di sini akan Ibu jelaskan contoh dari GVB itu tuh merupakan gerak vertikal ke bawah. Dan di sini dapat dilihat contohnya itu pada saat main bola basket, di mana bola basket tersebut kita pantulkan ke bawah. Dan di situ dapat dilihat bahwa gerak vertikal ke bawah ini merupakan gerak vertikal yang menuju pusat bumi yang memiliki kecepatan awal. Di situ dapat dilihat panahnya finalnya ke bawah. Nah, dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Jadi finalnya itu tidak sama dengan 0. Nah, sehingga pada gerak vertikal ke bawah ini didapat rumus yaitu VT sama dengan V0 dikali G dikali T, terus tuh VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H, dan untuk ketinggiannya itu rumusnya V0 T ditambah setengah dikali G dikali T kuadrat. Jadi submateri yang terakhir yaitu mengenai gerak jatuh bebas. Apa sih itu gerak jatuh bebas? Nah, di sini akan dilihat contoh yang A, ketika seseorang melemparkan batu sama kertas. Dan yang B itu, apakah kalian tahu? Yaitu adalah pada saat seseorang melemparkan batu dengan kertas yang bergumpal. Nah, apakah kalian tahu apa sih bedanya gambar A dan gambar B? Gambar A itu perbandingannya
batu dengan kertas, lembaran kertas, dan gambar B yaitu gambar batu dengan gumpalan kertas. Di mana di sini merupakan contoh gerak vertikal ke bawah. Maaf, ini gerak jatuh bebas. Mungkin Ibu di situ salah ketik. Nah, di sini gerak jatuh bebas. Itu salah ketik ya, itu judulnya. Jadi ini merupakan contoh dari gerak jatuh bebas di mana gerak jatuh bebas ini merupakan GLBB vertikal ke bawah yang tidak memiliki kecepatan awal. Nah, di mana kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Dapat dilihat gambar di bola yang jatuh atau benda yang jatuh ke bawah itu kecepatannya sama dengan 0. Dan percepatannya di sini adalah percepatan gravitasi bumi. Untuk rumusnya didapat yaitu Vt sama dengan G dikali T. Dan Vt kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Dan untuk ketinggiannya didapat rumus sama H sama dengan 1/2 G dikali T kuadrat. Dari keempat submateri tersebut, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang dipahami? Baik, kalau tidak ada. Sekarang Ibu bagikan LKS-nya ke WA Group ya. Terus kalian bagi kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 2 orang dan kerjakan LKS tersebut dalam waktu 10 menit. Kemudian dipresentasikan kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan, karena pada saat menjawab LKS maka ada percobaan yang kalian lakukan. Gunakan alat tersebut dan jawablah LKS tersebut dengan diskusi kelompok. Ibu tunggu 10 menit. Baik, ini waktunya sudah 10 menit. Apakah kalian sudah selesai menjawab LKS-nya? Oke, baik. Silahkan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari jawaban dari LKS-nya. Mungkin kesimpulan aja. Di situ kan ada tabel sudut sama tabel simpangan sudut sama tabel percepatan. Mungkin jelaskan apa sih hubungannya antara simpangan sudut dengan percepatan tersebut. Ya baik, Raisa. Silahkan presentasikan. Oke, kelompok lain gimana? Apakah sama dengan kesimpulan dari kelompok Raisa? Oke, jadi benar ya. Pada LKS yang kalian jawab sesuai dengan percobaan yang kalian coba dengan menggunakan alat, maka didapat kesimpulannya yaitu semakin besar sudut kemiringannya, maka semakin besar pula percepatannya. Jadi pembelajaran hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kira-kira apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran pada hari ini? Atau ada yang kurang dipahami? Oke, jika tidak ada, sebelum Ibu tutup, maka ada tugas untuk kalian di rumah. Bisa dicatat atau di screenshot. Nah, ada 5 soal dan dikumpul minggu depan. Dan pelajari lagi materi bab 3 dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan materi bab 3. Untuk soal tugas yang Ibu berikan, apakah ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Persiapkan kembali untuk belajar minggu depan dan tingkatkan lagi.
semangatnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.